Ini jam keberangkatannya. Nanti yang kita panggil nomor urut tiket ini Mas ya. Terus sambil nunggu barangkali mau main archery dulu boleh, atau nanti setelah kembali lagi trip. Lokasinya ujung taman sini. Oh pas menjelang jam 10 gitu ya? Iya. Langsung ke sini. Iya. Jam 10 5 menitnya kita udah arahin untuk naik batasnya ya. Oke. Iya. Makasih. Ya. Oh iya. Arahin matanya. Yang dilepas 1 2 buka. Nah. Ini merupakan industri pesawat satu-satunya di Asia Tenggara yang memproduksi pesawat dari mulai komponen sampai Indonesia. Nah, PT DI sendiri ini merupakan pabrik pesawat yang macam-macam produknya, tidak hanya aircraft sama helikopter aja, tapi komponen-komponennya juga. Nah, kita kerjasama dengan Airbus, dengan Spirit untuk komponennya, dengan angkatan yaitu adalah customer untuk aircraftnya sama helikopter, terus dengan Prancis juga, dengan Senegal juga, dan macam-macam ya. Nah, PT DI sendiri ini nanti kita akan melihat gedung-gedung gede adik-adik. Gedung pesawat itu bukan kecil-kecil ya, segede gaban hanggar-hanggarnya. Selamat datang nih di kawasan pabrik PT DI. Nah, kita coba lihat di sini ada hanggar di sebelah kiri kita. Ini namanya hanggar receiving. Hanggar receiving ini berfungsi untuk menampung atau menyimpan bahan-bahan untuk pesawat. Nah, bahan-bahan pesawat itu ada ininya, ada yang pakai mesin, ada yang pakai hand coning. Hand coning itu manual, jadi ada yang ditutup sama tangan, maksudnya menggunakan manual tangan gitu ya. Itu membutuhkan skill yang luar biasa. Kalau mesin tinggal tek, kalau tangan kan ini harus ada yang ahli gitu. Nah, itu di sana lah, di DPM lah berkumpulnya teman-teman yang punya skill untuk membentuk part-part. Nah, selanjutnya ini ada hanggar namanya bonding composite. Setelah di DPM, komponen-komponen di DPM, nanti ada proses pencelupan bahan kimia di bonding composite. Khusus untuk nos sendiri itu bukan dari metal ya, hidung pesawat, tapi dari composite. Karena kalau dari metal itu akan memantulkan sinyal, sedangkan di nos itu ada pemasangan radar. Jadi itu beda bahannya. Harus pakai composite yang nanti dicelup oleh bahan kimia supaya tidak terjadi korosi. Nah, sekarang tadi DPM udah terbentuk part-partnya, komponen-komponennya, terus nosnya udah dicelup bahan kimia. Selanjutnya adalah proses selanjutnya, yaitu kita akan menuju ke hanggar reassembling pesawat. Buat apa nih hanggar reassembling? Adik-adik, ada yang suka main Lego nggak?
Nah, kalau Lego ngapain ya, kita ngerakit-rakit ya, masang-masangin ya. Nah, disinilah tempat untuk merakit pertama kali. Ketika komponen-komponen yang tadi dibikin di detail manufacturing, misalkan mau bikin mouse ya, nah, komponen-komponen untuk mouse itu di sini ditempel dirakitnya, di assemblingnya. Kalau misalnya untuk pelbum, nah di sini dirakitnya di komponen-komponen yang tadi dibikin di DPM dan bonding composite. Nah di sini kebetulan lagi ada proses untuk perakitan itu final SC. Hanggarnya gede-gede ya? Berani nggak kalau masuk sana, Dek? Nah, hanggar selanjutnya ini adalah final SC. Ini hanggar untuk merakit semua bagian-bagian yang tadi saya sebutin ya. Misalkan tadi sinosnya udah jadi, pelbumnya udah jadi, khususnya udah jadi. Nah, dirakit lagi di sini. Nih, kebetulan itu ada pesawat NC212 seri 125 yang sebentar lagi akan delivery ke angkatan. Ada pesawat satu lagi tuh kebetulan lagi mau. Ada yang tahu nggak CN235 itu singkatan dari apa? Pengkodengan itu C artinya kasa, N Antonio, 2 menggunakan 2 engine, dan kalau 12 berarti kapasitas 12 orang. Kalau CN235 kapasitasnya 35. Sebenarnya CN235 dan NC21 merupakan kolaborasi PT DI dengan KASA. Ada produk asli PT DI, alhamdulillah. Yang terbaru adalah N219 yang ada di hanggar delivery center. Di sini boleh mau pada turun dan foto, saya kasih waktu selama 5 menit. Tapi tidak ke dalam ya, di luar aja. Kan bisanya ke bandara-bandara gede, sedangkan ke pulau-pulau kecilnya belum bisa, paling pakai ferry ke ngelawatin sungai, ngelawatin apa. Nah sekarang dengan adanya N219 itu bisa dijangkau langsung oleh pesawat ke sana gitu. Nah selanjutnya ini ada hanggar aircraft service. Kebetulan lagi ada servis pesawat Citylink, ada 2 pesawat Citylink di sini lagi lagi perbaikan engine-nya, bisa lihat Bapak Ibu semuanya. Kita selain produksi pesawat dan perakitan helikopter, kita juga menerima jasa servis MRO. MRO artinya maintenance, repair, dan overhaul juga. Nah, kita lanjut Pak. Selanjutnya kita nanti akan melanjut ke hanggar painting shop. Nah di depan kebetulan ada pesawat CN235 punyanya Uni Emirat Arab. Jadi customer kita itu bukan hanya dalam negeri ya Bapak Ibu, tapi ada dari luar juga. Bahkan CN235 itu udah terbang di Senegal, udah terbang di Amerika Latin, udah di Arab, dan di Filipina juga udah ada. Lagi diperbaiki nih ya yang untuk CN235 Uni Emirat Arab. Terus kita lanjut lagi Pak. Tadi kan ada pesawat yang masih hijau ya, yang basic color. Ketika itu udah melakukan first flight, nanti akan dipainting lagi, dipainting jadi gitu, painting akhir di hanggar painting shop. Jadi nanti dipaintingnya itu sesuai dengan keinginan customer, sesuai dengan spesifikasinya mau seperti apa, warnanya apa. Kayak misalkan dari angkatan itu CN235 warnanya hijau, terusnya kan dari angkatan laut abu misalkan seperti itu. Nah selanjutnya kita akan memasuki hanggar aircraft juga, tapi ini untuk servisnya, itu untuk MRO, ini untuk servisnya. Jadi kebetulan ada Citylink juga, dan lagi ada pesawat restorasi CN235 yang punya angkatan darat. Jadi yang tadi saya sebutkan painting akhir
seperti ini yang udah painting akhir jadi, yang akan di-delivery ke customer. Kebetulan ini udah di-delivery dan lagi diperbaiki lagi di sini. Selanjutnya kita akan memasuki hanggar. Tadi kan kita berbicara aircraft aja ya, pesawat fixed wing, dan akan ada juga rotary wing. Rotary wing ininya apa coba dek? Apa nama lainnya? Helikopter. Cirinya apa helikopter teh? Ada baling-baling bambu ya, kayak Doraemon ya. Nih, kebetulan lagi ada pengerjaan nih adik-adik. Ada berapa coba helikopternya, ada berapa? Ada berapa, Dek? Hitung. Coba lihat. Ada 3, ada 2, Dek. Itu para bapak-bapak, mas-mas lagi pada ngerjain ini yang lagi diperbaiki. Kebetulan ini punyanya TNI AD, helikopter Bell, tipe Bell. Yang hijau itu baru datang dari Prancis. Itu tipe H225M VIP. Yang hijau ada 2. Nah, kita kerjasama dengan Prancis, dengan Bell, dan helikopter ada juga helikopter. Pernah lihat nggak atau sering lihat kalau ada bencana ini Basarnas yang warna oranye itu dirakit sama kita juga. Itu nama tipenya tipe Dopang. Nah, selanjutnya kita ke static class ya. Di sini ada beberapa pesawat. Pertama itu ada pesawat Sokolov. Sokolov ini adalah pesawat jenis Cesar yang mendampingi first flight-nya pesawat N250 produk pertama PT DI. Pernah dengar N250 nggak? Nah ini pesawat pendampingnya. Jadi setiap pesawat yang first flight itu harus ada pesawat pendampingnya. Boleh turun Bapak Ibu? 5 menit. Kasih waktunya. Hati-hati. Biar punya kenangan. Selanjutnya di sebelah sini ada jig nih. Jig ini untuk pengetesan sayap ketika baru dibentuk, jadi untuk apakah ini udah sesuai sengkang atau belum. Nah selanjutnya kita akan melewati gedung pusat Direktorat Teknologi Dirtek. Di sini tempatnya para engineer merancang dan mendesain pesawat. Jadi sesuai dengan pesanan customer, misalkan pengennya customer ininya speknya seperti apa sih? Apakah untuk turboprop atau remaking atau apa? Di sini didesainnya. Baru ketika udah didesain dari sini, nanti akan diturunkan prosesnya ke produksi untuk dikerjakan. Nah, selanjutnya kita akan lewatin gedung IT Center. IT Center ini tempatnya pusatnya yang mengelola sistem yang terintegrasi yang mengatur jalannya PTDI. Diatur di sistem sini. Selanjutnya ada gedung yang namanya Diklat, pendidikan dan pelatihan. Masuk ke pesawat. Saya ucapkan selamat datang para bapak ibu yang baru saja hadir di area gedung. Yang foto dulu. Ada yang belum puas foto-foto di sini? Iya. Oke, bapak ibu saya persilakan untuk naik ya ke dalam pesawat. Boleh naik dari sisi kanannya pesawat melalui tangga atau lewat pintu belakangnya pesawat. Ini adalah pesawat paling besar, namanya CN235. Ini tipe yang sama seperti yang warna merah putih ya, yang di area hanggar. C235 ini kepanjangannya Cessna Nusantara 2 engine kapasitas 35 penumpang. Dulunya pesawat ini digunakan oleh salah satu pesawat Indonesia. Oh ini di sini jadi ada cockpitnya. Ntar dulu sahabat, ada orang. Sabar ya.
Sok bentar aja, ntar foto udahnya ada soalnya gantian. Gantian sama orang. Ayo ngendarain, Dek. Siapa yang nggak setia? Dengan perjalanan Nusantara 2 engine 19 penumpang, pesawat ini merupakan pesawat yang murni dibuat oleh anak bangsa ya, generasi Indonesia aja. Kita tidak kerjasama dengan perusahaan pesawat asing manapun ya, selagi bobotnya mulai dari desain mesin, desain pesawatnya dan lain-lain sampai sertifikasi jadi pun kita semua yang handle. Nah, N219 ini memiliki varian lainnya selain pesawat standarnya. Pesawat N219 ini tidak hanya bisa di bandara perintis aja yang bandaranya pun yang tidak beraspal, tapi juga bisa di air karena tipe N219 Amphibians. Jadi pesawat Amphibians ini adalah nantinya akan menjadi pesawat sebelum pertama ya, yang ke-1 tentunya ya, yang mana dibuat oleh Indonesia yang pesawat tempur. Misalnya ada pesawat Amphibians juga bisa dari laut, sungai, danau, dan lain-lainnya. Ini helikopter Jidan. Jadi 2 meter. Jidan helikopter ini Jidan. Nah selain itu kami juga memiliki unit bisnis yaitu aircraft service ya. Aircraft service ini yang tadinya hanya ada di Bandung, jadi kita bisa servis pesawat selain pesawat-pesawat buatan PTDI seperti pesawat Airbus, pesawat Boeing dan pesawat jet pribadi itu bisa juga kami servis ya. Tapi sekarang tidak hanya di Bandung, kami sedang mengusahakan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk membuka MRO software dan overhaul di area Bali Utara. Ini Jidan, nih fotonya di sini ya. Wisnu Budaya Airport atau itu termasuk airport yang baru di area Bali. Selanjutnya kami juga memiliki UAV yaitu drone atau pesawat terbang tanpa awak. Ada 2 jenis. Yang paling pertamanya adalah Wulung, tempatnya ada di paling belakang itu ya, warnanya biru hijau belang. Wulung ini bisa terbang kurang lebih 4 jam menggunakan remote control yang bisa dimobilisasi. Nah selanjutnya kami juga memiliki UAV Male yang kami maksimalkan waktu yang tersedia, jangan sampai kelewatan ya, karena toko souvenirnya cuma ada di ruangan ini aja. Baik. Nah, tadi tidak ada di hangar Bapak dan Ibu. Adik-adik boleh lihat, boleh mendekat. Ini adalah pesawat canggih juga. Nah, boleh sebelah sini Bapak dan Ibu. Tunggu jangan boleh itu. Nah, di sebelah kanan Bapak dan Ibu ini adalah Datang ke Edutainment PT Dirgantara Indonesia. Sekali lagi panggilan terakhir kepada penumpang semua untuk bisa mengambil di dalam bus. Nah, kita lanjutkan ya mentornya. Gimana? Udah lihat kabinnya belum sama kokpitnya? Seru enggak, Adek? Seru. Di sana bisa ngapain aja coba? Terbangin pesawat kan? Terbang. Ya, ini kita akan melewati namanya Gedung Pusat Manajemen. Di sini pusatnya manajemen yang mengelola PTDI Jakarta, dan di lantai 9 ada ruangan direktur utama yaitu Pak Gita Amperiawan yang dulunya merupakan ruangan Pak Habibie. Dan di sini juga jadikan tempat syuting apa? Ainun Habibie ya, film Ainun Habibie. Di lantai yang paling atas itu ada namanya helipad. Helipad, tahu nggak helipad apa? Tempat untuk take off dan mendaratnya helikopter di gedung yang paling atas. Nah, PTDI sendiri mempunyai 2 anak perusahaan, namanya PT INA dan PT NTP. PT INA itu sendiri singkatan dari IPTN North America, itu kantornya ada di Seattle, Amerika. Sedangkan NTP sendiri singkatan dari Nusantara Turbine Propulsion. NTP itu bergerak di bidang untuk repair turbine and propulsion, sedangkan INA sendiri untuk memasarkan suku-suku cadang pesawat yang ini PTDI di benua Amerika. Jadi ada ini ya, ada beberapa para perusahaan. Dan kita juga kawasan pabriknya tidak hanya di Bandung, ada di Tasik juga, dan ada di Batu Korong.
Nah, di sini ada landasan, di pinggir landasan ini nyambungnya ke Bandara Hussein Sastra Tapi nggak bisa Negara ya. ikut, Jidan kan udah. Cuman sekarang sayangnya Omadi, masih belum udah aktif, ini tapi Omadi. kemarin saya dengar akan diaktifkan sesegera mungkin. Sehingga kalau misalnya ini nggak usah ke Kertajati lagi. Iya. Kemudian, gitu. Bagi yang mau beli pesawat juga bisa. Nanti bisa hubungin kami langsung. Nah, demikian penyampaian dari saya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup. Siapa yang mau jadi pilot nih? Dan mau jadi pilot gak? Hah? Oh, Mau? oh ya, ini ya Nadia, terbangin pesawat. Ya demikian dari saya. Jangan lupa untuk follow dan like IG kami ya.